Yang pertama, grafik fungsi logaritma. Yang kedua adalah persamaan logaritma. Yang ketiga adalah persamaan logaritma lanjutan. Dan yang terakhir nanti adalah sketsa grafik fungsi logaritma. Nah, sekarang kita akan fokus pada grafik fungsi logaritma. Halo, selamat datang di Mathnet Channel. Bersama Pak D, kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Oke, materi kita kali ini tentang fungsi logaritma. Ada 4 video yang disediakan oleh Mathnet Channel. Yang pertama, grafik fungsi logaritma. Yang kedua adalah persamaan logaritma. Yang ketiga adalah persamaan logaritma lanjutan. Dan yang terakhir nanti adalah sketsa grafik fungsi logaritma. Nah, sekarang kita akan fokus pada grafik fungsi logaritma. Grafik fungsi logaritma, kita mulai dengan definisi fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang variabelnya berupa bentuk logaritma. Dinotasikan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A log X. X adalah variabel domain atau numerus, di mana X harus positif, berarti tidak nol. X elemen R. Sedang Y adalah variabel range, di mana Y adalah semua R. Dengan catatan A, bilangan pokok atau basis logaritma dengan A positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Kita langsung pada contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 3 log X. Dan yang kedua, Y sama dengan Fx sama dengan sepertiga log X dengan batasan 0 sampai 9. Nah, sahabat Mathnet, 0 di sini tidak sama dengan ya. Jadi kita mulai aja yang paling kecil, yang paling mendekati 0 adalah 1/9. Mengapa kita ambil 1/9? Karena ini 1/9 itu adalah 3 pangkat min 2. Jadi ada unsur bilangan pokok. Jadi 3 log 3 pangkat min 2 hasilnya adalah negatif 2 ya. Oke, demikian juga kita ambil 1/3. Sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 1. Ya, dalam logaritma kalau bilangan pokok dan basisnya ini sama, pasti pangkatnya yang diambil. Oke, sekarang F1 3 log 3 pangkat 0. Karena apa? 1 adalah 3 pangkat 0. Nah, karena sudah sama 3 dengan 3, maka diambil pangkatnya. Itulah logaritma. Demikian juga F3 3 log 3 pangkat 1. Jadi kita butuh pangkatnya. 9 adalah 3 log 3 pangkat 2. Kita ambil pangkatnya. Kemudian kalau kita sudah menemukan nilai-nilainya, kita masukkan dalam diagram kartesius. 1/9 itu kira-kira mendekati 0 ya di sini ya. 1/9 berpasangan dengan negatif 2. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini ya. Kemudian yang 1/3 itu kira-kira di sini berpasangan dengan negatif 1. Sedang 1 berpasangan dengan 0 ya. Kemudian 2 kita tidak ambil karena 2 nanti akan pecah ya. Kita ambil yang bulat-bulat saja. Ambil 3 ya. Yang 3 berarti berpasangan dengan 1, sedang 9 berpasangan dengan 2. Lalu kita tarik garis untuk X elemen R-nya. Nah, ini dia. Oke. Berikutnya yang 1/3 log X. Sama, kita ambil 1/9 ya. Nah, 1/9 itu ternyata sama dengan 1/3 pangkat 2 ya. Karena sudah sama ini lihat sama ya. Berarti diambil pangkatnya saja.
Sepertiga juga demikian. Sepertiga itu adalah sepertiga log sepertiga pangkat 1, diambil pangkatnya saja 1. 1 sepertiga log, nah ini sepertiga pangkat 0 itu 1. Jadi 1 itu ya berapa log berapapun pangkat 0 gitu ya. Oke. Ambil 0 berarti hasilnya 0. Untuk F3, nah ini 3 ini kita ubah menjadi sepertiga pangkat min 1. Karena ini kita upayakan sama ya. Karena apa? Sepertiga pangkat min 1 ya kembali 3 kan ya. Ini adalah tentang eksponen ya. Pada video sebelumnya ini sudah dibahas. Jadi bisa dicek ya pada eksponen. Karena pangkatnya negatif 1 maka jawabnya adalah negatif 1. Sekarang 9. 9 adalah sepertiga pangkat negatif 2 ya. Ini sama. Kalau sudah sama maka ambil pangkatnya saja negatif 2. Setelah itu kita pasangkan pada koordinat kartesius. Nah, 1/9 ini ya kira-kira di sini berpasangan dengan 2, sepertiga dengan 1, kemudian 1 dengan 0, 3 dengan negatif 1, 9 dengan negatif 2. Oke, gambarnya yang ini. Baik, mudah ya? Contoh yang kedua, gambarlah grafik Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Yang berikutnya adalah setengah log X ya ini. Untuk X nya diberi batasan setelah 0 sampai dengan 4. Nah, dengan cara tabel ya, sekarang diambil yang 2 log X. Kalau X nya diganti 1/4 pasti negatif 2 ya. Ini caranya ya, caranya. Jadi 1/4 ini kita ganti menjadi 2 pangkat min 2 ya, ketemu 2 dan seterusnya. Ini alasannya di situ. Baik, sekarang yang setengah ya sama caranya ya. Setengah itu 2 pangkat negatif 1. Jawabnya negatif 1. Kita tahu bahwa negatif 2 pangkat negatif itu adalah setengah ya. Oke. Kemudian 2 log 1 atau 2 log 2 pangkat 0 ya, seperti tadi. Baik. Dan seterusnya ya. Oke. Jadi yang 2 log 4 saya kira 2 jawabnya ya. Baik, sekarang kita lihat titiknya. Nah, 1/4 kira-kira 1/4 itu di sini berpasangan dengan negatif 2, berarti di sini ya. Nah, ini. Kemudian setengah dengan negatif 1, kemudian 1 dengan 0, 2 dengan 1 dan 4 dengan 2 gitu. Oke. Kalau untuk elemen R-nya, nah ini gambarnya. Oke, biru. Baik. Sekarang dengan setengah log X. Ya, kita lihat hasilnya setengah log 1/4. Nah, 1/4 itu diganti menjadi setengah pangkat 2 ya. Jadi jawabnya 2 ini. Gampang ya. Seperti sebelumnya. Bagaimana dengan setengah log setengah? Ya sudah. Setengah pangkat 1 kan. Oke. Bagaimana dengan 1? Ya setengah pangkat 0. Berarti jawabnya 0. Oke. Kemudian setengah log 2 lah, ini hati-hati nih ya. Kita tahu bahwa setengah pangkat 1 itu 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 1, berarti 2 ya gitu. Atau dengan kata lain, kalau setengah dipangkatkan negatif itu dia menjadi balik ya, 2/1 ya, atau 2 ya. Jadi begitu. Sehingga setengah log 4 pun juga 4 itu menjadi setengah pangkat negatif 2 ya, jawabnya. Baik, sekarang kita letakkan titiknya. Untuk 1/4 berpasangan dengan 2. 1/4 dengan 2. Setengah dengan 1. 1 dengan 0. Kemudian 2 dengan negatif 1. 4 dengan negatif 2. Ini jawabnya ya. Kemudian untuk gambar X elemen R-nya ini. Oke, gampang ya. Berikutnya adalah contoh 3. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X plus 1 dengan domain antara 0 sampai dengan 4.
Lihat di sini bahwa 1 itu menambah fungsi, bukan menambah X. Nah, berbeda yang kedua ini, 1 menambah X, ya, domainnya antara negatif 1 sampai dengan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini, untuk fx sama dengan 2 log X plus 1. Satunya di luar, ya. Baik, di sini kita temukan F0 sama dengan 2 log 0 plus 1. Tak terdefinisi. Kenapa demikian? Kita lihat. Pada pembahasan di depan, di sini X, jadi di sini X ini ya. X adalah variabel domain atau numerus, ya. Di mana X harus lebih dari 0. Jadi tidak ada sama dengannya di sini. Ya, lebih dari 0 itu positif ya. Dan tidak sama dengan 0. Ini berarti tidak ada. Berarti kalau 0 artinya apa? Tidak terdefinisi karena tidak ada bilangan 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Tidak ditemukan. Disebut tak terdefinisi. Berikutnya yang mendekati 0 adalah seperempat ya. Kenapa kita pilih seperempat? Karena hubungannya dengan 2. Jadi kita pilih bilangan-bilangan yang mudah saja ya. Oke. Jadi 2 pangkat negatif 2 berarti hasilnya adalah negatif 2 plus 1 ya negatif 1 kan. Nah, setengah, kita ambil setengah juga karena basisnya 2 ya. Tentu saja kalau basisnya 3 kita ambil sepertiga dong ya. Udah. Baik, sekarang 2 log setengah berarti 2 log 2 pangkat negatif 1 ya. Plus 1 berarti negatif 1 tambah 1 0 ya. Dan seterusnya. 1 adalah 2 log 1 atau 2 log 2 pangkat 0 ya. Berbeda ini 0 ini pangkat ya. Sedangkan kalau yang tadi itu 0 itu adalah numerusnya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau 2 log 1 atau 2 log 2 pangkat 0 ya. Jawabnya adalah 0 plus 1 adalah 1. Dan seterusnya. Ini mudah ini ya. Ini mudah. Jadi 4 itu ya 2 pangkat 2 dan seterusnya. Berikutnya kita letakkan ya. Jadi seperempat. Kita mulai dari seperempat. Seperempat kira-kira di sini. Ini seperempat berdasarkan negatif 1. Sedang setengah dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 4 dengan 3. Ini jawabannya sesuai dengan domain. Lalu kalau kita gambar menurut X elemen R, ini dia. Berikutnya yang 2 log X plus 1. Nah, sekarang bagaimana kalau ini 1 itu menambah X? Kita lihat di sini. Kita mulai dari negatif 1 ya. Pada saat F negatif 1, 2 log negatif 1 plus 1 berarti 2 log 0. Nah, kembali ketemu seperti tadi. Kalau ketemu log 0 berarti otomatis kita temukan tak terdefinisi ya. Karena tidak akan ditemukan 2 pangkat berapa yang hasilnya 0. Baik. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini kita ambil negatif 3/4 loh. Kenapa kok 3/4? Kenapa tidak seperempat ya? Karena di sini ada plus 1 ya. Supaya hasilnya 1/4 begitu ya. Jadi kita harus semacam manipulasi ya di rekayasa supaya kita terpilih jawaban yang bulat. Oke, jadi 1/4 berarti 2 pangkat negatif 2 ya. Oke. Baik. Berikutnya kita ambil setengah, min setengah atau negatif setengah. Negatif setengah plus 1 ya pasti setengah kan ya. Jadi mudah ini 2 pangkat negatif 1 hasilnya negatif 1. Untuk 0, 0 plus 1, 2 log 1 atau 0 ya. Ya sudah, 0 jawabnya. Kemudian F1, di sini 1 plus 1 ya 2. Oke, 2 log 2. 2 log 2 pangkat 1 ya 1. Di sini kita tidak ambil F2 ya, karena nanti pasti hasilnya nanti akan pecah ya. Kita ambil aja langsung 3. Karena apa? 3 itu langsung ketemunya berapa? 3 itu 4. 4 itu kan memenuhi basis logaritma 2 ya. Basis logaritma 2. Ya. Oke, bilangan pokok 2. Jadi 2 pangkat 2 berarti 2. Oke. Kita letakkan titik-titiknya. Negatif 1 jelas tak terdefinisi, kita ambil aja yang negatif 3/4. Kira-kira di sini ya, berpasangan dengan negatif 2, berarti di sinilah titiknya. Nah ini. Oke.
Sudah ketemu ya, 3 berpasangan dengan 2. Oke, jadi titik-titik yang merah-merah ini titik-titiknya yang memenuhi domain. Sedang kalau kita gambar menurut X elemen R, ya ini dia. Oke, ya gampang ya. Jadi kita bisa lihat di sini membandingkan ya, kalau satu menambah fungsi sedang satu ini menambah X. Gambarnya berbeda. Oke. Jadi bisa dibandingkan. Nanti ini ada hubungannya dengan asimptot ya, dengan asimptot. Jadi kalau seperti ini asimptot ini yang bagaimana bentuknya, kalau yang begini ini bentuk soalnya bagaimana. Nanti akan kita bahas pada video yang terakhir. Oke. Jadi sementara kita belajar menggambar grafik fungsi logaritma dengan menentukan fungsi setiap titik-titik ini. Ya, lalu kita gambar. Nanti kita akan menggambar sketsa. Nah, kalau untuk sketsa itu adalah cara cepatnya ya. Kita hanya butuh 2 titik dan asimptot, selesai. Baik. Nah, akhirnya sahabat semua, kita tiba pada latihan soal. Latihan soal ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman Anda terkait dengan grafik fungsi logaritma. Semoga Anda mampu menyelesaikannya. Baik, jika ada kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tuliskan di kolom komentar, nanti kalau banyak yang bertanya nanti akan saya buatkan video tutorial untuk menyelesaikannya. Dan kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan di subscribe, like, dan beri komentar. Terima kasih. Salam sukses.